Perkenalkan, nama saya Anggiris Pesari dari kelas 3C Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan membahas materi tentang sejarah perkembangan audit pada mata kuliah Pengauditan 1. Silakan disimak videonya. Sejarah perkembangan audit. Audit atau auditing sudah ada sejak zaman dahulu kala. Pada masa pemerintahan kerajaan pun, audit sudah mulai digunakan. Contohnya, penguasa Mesir kuno melakukan pemeriksaan independen atas catatan penerimaan pajak. Orang Yunani kuno melakukan pemeriksaan atas rekening pejabat publik. Orang Romawi membandingkan antara pengeluaran dengan otorisasi pembayaran. Awal audit terhadap perusahaan tahun 1800-an terkait dengan perundangan Inggris selama revolusi industri. Fokus audit awal adalah untuk menemukan penyimpangan. Pada tahun 1940-an, secara perlahan terjadi 3 perubahan penting atas praktik audit. Yang pertama, suatu pergeseran dari verifikasi rinci atas akun-akun menjadi penarikan sampel sebagai dasar memberikan pendapat atas LK. Yang kedua, pengembangan praktik mengaitkan pengujian yang akan dilakukan pada evaluasi auditor atas pengendalian intern perusahaan. Dan yang ketiga, mengurangi penekanan atas deteksi kecurangan sebagai tujuan audit. Struktur organisasi. Perbedaan struktur organisasi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain seperti jenis, luas perusahaan, banyaknya cabang, dan lain sebagainya. Struktur organisasi harus menunjukkan garis-garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, dalam artian jangan sampai terjadi adanya overlap fungsi masing-masing bagian, dan memperkecil untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dalam artian luas, AICPA memberikan pengertian pengawasan intern, yaitu pengawasan intern meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, menunjukkan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan sebelumnya. Definisi auditing. Yang pertama, proses sistematis, yaitu rangkaian proses dan prosedur yang bersifat logis, terstruktur, dan terorganisir. Yang kedua, memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, yaitu proses untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi-asersi yang dibuat. Yang ketiga, asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi, yaitu rangkaian pernyataan secara keseluruhan oleh pihak yang bertanggung jawab. Yang keempat, derajat kesesuaian. Artinya, dekat tidaknya, sesuai tidaknya asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kelima, kriteria yang ditetapkan, yaitu standar pengukur untuk mempertimbangkan asersi-asersi tersebut. Keenam, mengkomunikasikan hasilnya, artinya menyampaikan hasil-hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, pemakai yang berkepentingan, yaitu para pengambil keputusan dengan mengandalkan temuannya, lalu menginformasikannya melalui laporan-laporan. Jenis audit. Pertama, audit operasional. Kedua, audit kepatuhan. Ketiga, audit laporan keuangan. Audit operasional. Memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang efisiensi dan efektivitas dari kegiatan operasional suatu entitas sehubungan dengan tujuan tertentu. Objek, cabang, divisi, atau fungsi tertentu. Audit kepatuhan. Memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang aktivitas entitas untuk menentukan apakah aktivitas keuangan atau operasional dari suatu entitas sesuai dengan kondisi,
aturan atau perundang-undangan tertentu. Laporan audit dapat berupa ikhtisar temuan atau pemberian pendapat tentang assurance atau kepastian atas kepatuhan dengan kriteria tertentu. Audit laporan keuangan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan PABU. Hasil audit dipakai oleh pemegang saham, kreditor, instansi pemerintah, dan masyarakat umum. Persyaratan angkutan publik di Indonesia. Yang pertama, domisili Indonesia atau asli warga Indonesia. Kedua, memiliki register akuntan publik. Ketiga, menjadi anggota IAI. Keempat, lulus ujian sertifikasi akuntan publik. Kelima, pengalaman kerja minimal 3 tahun atau 3.000 jam. Keenam, menjadi ketua audit minimal 1 tahun. Dan yang terakhir, wajib memiliki KAP atau bekerja pada koperasi jasa audit. Jasa asuransi, jasa profesional independen untuk meningkatkan kualitas informasi atau konteksnya untuk pengambil keputusan. Contohnya, jasa penilaian resiko dan jasa pengukuran kinerja. Jasa atestasi, audit, laporan keuangan historis, examination, laporan keuangan prospektif, review, dan agreed upon procedures. Audit, LK suatu entitas, PABU, opini positif atau pasti, investor dan kreditor. Examination, pertama, asersi pihak lain, seperti laporan keuangan prospektif, efektivitas pengandalian intern, dan kompilasi entitas sesuai dengan undang-undang atau peraturan-peraturan tersebut. Contohnya, ketelitian penyajian materi pengarang dari buku ajar. Review, yang pertama menanyai manajemen dan analisis perbandingan informasi keuangan. Kedua, preview, tidak melihat perlunya modifikasi yang material yang harus dilakukan atas LK agar sesuai dengan PABU. Ketiga, biasanya untuk LK interim dan LK non-publik. Agreed upon procedures. Yang pertama, penerapan prosedur tertentu atas elemen laporan keuangan atau akun tertentu, kebalikan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Kedua, hasil yaitu ikhtisar temuan. Organisasi yang terkait dengan profesi akuntan. Pertama, organisasi non-pemerintah, terdiri dari Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Kedua, IAI, Kompartemen Akuntan Publik. Ketiga, Bapempam. Dua, organisasi pemerintah, terdiri dari yang pertama, Departemen Keuangan. Kedua, Badan Pemeriksa Keuangan. Ketiga, Badan Pengawas dan Keuangan Pemerintah. Keempat, Kantor Pelayanan Pajak. Kelima, Badan Pengawas Daerah. Dan yang keenam, DPR dan DPRD. Organisasi KAP terdiri dari partner atau independent auditor, manager, senior auditor, dan junior auditor T. Terima kasih untuk teman-teman dan ibu yang sudah menonton video saya. Itu tadi tentang penjelasan sejarah perkembangan audit. Semoga video tadi bisa membantu kita dalam mengetahui apa itu audit dan bagaimana sejarahnya. Untuk cara penyampaian dan penjelasan, jika kurang berkenan atau masih ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya baru belajar. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ibu dan teman-teman yang sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.